Kita lanjut bahas PTT episode 266. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Yaodan telah menyaksikan fenomena alam yang tidak biasa terbentuk di langit. Raut wajahnya telah berubah menjadi cukup aneh. Kemudian dia mengatakan, sebenarnya mereka berempat benar-benar ingin membuat pil tingkat ke-9 level misterius. Saat ini, Yaodan mungkin tidak menyadari kemampuan dari orang lain, namun setidaknya dia cukup paham dengan tetua Wan Guo. Kemampuan alkemis dari tetua Wan Guo mungkin memang cukup hebat, namun peluangnya untuk berhasil membuat pil obat tingkat ke-9 level misterius tidak lebih dari 20% saja. Selain itu, penyempurnaan pil obat tingkat ke-9 level misterius itu membutuhkan penyerapan energi dalam jumlah yang cukup mengerikan. Meskipun energi dalam radius 5.000 km dari gunung obat ini sangatlah padat, jelas tidak mungkin untuk mendukung pembentukan 4 pil obat tingkat ke-9 level misterius. Hal ini membuat Yaodan hanya bisa menggelengkan kepalanya, kemudian dia mengatakan, jika mudah untuk membuat pil obat tingkat ke-9 level misterius, maka sudah banyak orang di dunia ini yang mampu membuat pil obat tersebut. Sementara Yalao juga langsung mengerutkan keningnya. Meskipun dia menyadari bahwa Xiaoyan telah memperoleh formula dari pil obat tingkat ke-9 level misterius yang cukup langka dari tetua pertama menara pil sebelum dia pergi, namun Yalao masih tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan benar-benar mengambil hal ini sebagai targetnya. Meskipun Xiaoyan sudah mampu membuat pil obat tingkat ke-9 level harta karun, namun jika dibandingkan dengan pil obat tingkat ke-9 level misterius itu, perbedaannya seperti langit dan bumi. Meskipun cukup jarang ada seorang alkemis yang bisa membuat pil obat tingkat ke-9 level harta karun di benua ini, bukan tidak mungkin hal itu dilakukan. Namun dalam kurun waktu 100 tahun terakhir ini, Yalao belum pernah mendengar ada orang yang berhasil membuat pil tingkat ke-9 level misterius. Dari titik ini sudah memungkinkan bagi semuanya untuk mengetahui betapa sulitnya membuat pil tingkat ke-9 level misterius itu. Energi yang ada di langit sekarang telah bergejolak secara gila-gilaan. Semuanya telah berkumpul menjadi 4 tornado yang dimasukkan ke dalam 4 kuali api. Orang-orang yang ada di sekitar stadion ini telah merasakan dogi di dalam tubuh mereka, menunjukkan tanda-tanda untuk tersedot ke dalam tornado energi alam tersebut. Sebuah keterkejutan dan juga ketakutan telah muncul di dalam hati masing-masing, yang kemudian mereka buru-buru mengambil langkah untuk mundur dengan cukup cepat. Fenomena yang tidak biasa ini telah berlanjut selama 3 hari, dan selama periode waktu ini semua orang sebenarnya telah kehilangan banyak dogi di dalam tubuh mereka. Dan kali ini mereka semuanya juga bisa merasakan bahwa energi alam yang ada di sekitarnya telah menjadi jauh lebih tipis. Bahkan seluruh bahan obat-obatan yang berada di pegunungan obat ini telah berubah menjadi warna kuning dan cukup layu, karena energi di dalam mereka telah tersedot dengan paksa ke dalam badai energi yang ada di langit. Membuat pil tingkat ke-9 level misterius pada dasarnya hanya bisa digambarkan sebagai manusia yang telah menciptakan objek surgawi. Energi yang dibutuhkan dalam pembentukannya benar-benar luar biasa, dan hal tersebut akan mengejutkan bagi banyak orang yang berada di tahap doseng. Pernah tercatat di dalam buku-buku catatan kuno bahwa dimanapun pil obat tingkat ke-9 level misterius lahir, maka segala sesuatu dalam radius 5.000 km akan menjadi tandus karena seluruh energinya telah diserap masuk ke dalam pil obat tersebut. Dan kebutuhan energi seperti ini menjadi alasan kenapa pil tingkat ke-9 level misterius akan memiliki kecerdasan yang mengejutkan ketika baru saja lahir. Tentu saja masih ada kesulitan jika ingin dibandingkan dengan tingkatan dari leluhur menara pil kecil, karena orang itu terbentuk sebagian besar karena keberuntungan. Terlebih lagi, pil obat itu telah menyatu dengan jiwa dari pemiliknya ketika baru saja lahir, yang kemudian membuat leluhur dari menara pil kecil benar-benar mengalami sebuah transformasi. Setelah ribuan tahun melakukan pelatihan, pada akhirnya mencapai tahap seperti saat ini, dan leluhur dari menara pil kecil bisa dianggap sebagai keberadaan yang cukup langka dan benar-benar unik. Para anggota dari klan Yo saat ini telah merasakan sakit hati karena ramuan obat mereka semuanya telah berubah menjadi sangat layu. Namun tidak ada satupun hal yang bisa mereka lakukan. Beberapa
beberapa tetua dari dalam klan Yao, mereka buru-buru membuat beberapa segel untuk melindungi bahan obat yang sangat langka di pegunungan obat ini. Jika tidak, mungkin pegunungan obat ini hanya akan berubah menjadi sangat tandus setelah kompetisi ini berakhir. Kekuatan melahap dari 4 kuali api pada siang harinya benar-benar berhenti. 4 tornado besar yang ada di langit secara perlahan juga langsung menghilang. Dan kali ini yang terlihat hanyalah 4 kuali api yang benar-benar besar di langit dengan memancarkan fluktuasi energi yang cukup mengejutkan. Jika sampai kuali api ini meledak, maka semua orang yang ada di dalam tempat ini pasti akan terluka parah. Yao Dan saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya, kemudian mengatakan seluruh energi dalam radius 5000 km sebenarnya telah habis diserap ke dalam 4 kuali besar itu. Sementara para tetua yang berasal dari klan Yao hanya bisa menggelengkan kepalanya, kemudian mereka mengatakan sudah tidak ada energi lagi di tempat ini. Penyempurnaan pil obat itu sebenarnya telah gagal. Para tetua hanya bisa melihat 4 embrio obat di dalam 4 kuali obat masing-masing. Namun energi alam yang berada di radius 5000 km telah benar-benar habis dan tidak ada lagi energi yang bisa digunakan untuk menyempurnakan embrio dari pil obat tersebut. Kelopak mata dari Soyen dan juga 3 orang lainnya yang ada di langit secara perlahan terbuka ketika melihat embrio dari pil obat yang setengah jadi di dalam kuali obat ini. Mereka hanya bisa mengerutkan keningnya karena mereka mengetahui sudah tidak memiliki lagi energi yang bisa digunakan untuk menyempurnakan embrio pil obat menjadi pil obat sejati. Tetua Wan Huo tiba-tiba saja tertawa sambil mengatakan, sepertinya kita semuanya akan gagal dalam pembentukan pil tingkat ke-9 level misterius. Mendengar ucapan dari Tetua Wan Huo membuat Hun Husi tiba-tiba tertawa sambil mengatakan, hahaha, mungkin saja itu tidak benar. Tangan Hun Husi segera membentuk sebuah segel yang pada akhirnya dengan kejam dibantingkan pada kuali api hitam yang ada di hadapannya. 3 api hitam sekarang telah keluar dan berubah menjadi 3 lubang hitam yang berputar secara gila-gilaan. Kekuatan melahap yang luar biasa telah dikeluarkan oleh 3 lubang hitam tersebut, kemudian menarik energi besar yang berada di dalam kuali Soyen, Tetua Wan Huo, dan juga Pak Tua Senong. Raut wajah dari ketiganya sekarang telah berubah menjadi cukup muram melihat apa yang dilakukan oleh Hun Husi, Pak Tua Senong, dan juga Tetua Wan Huo. Mereka berdua berteriak dengan marah. Hun Husi, berani kau melakukan hal ini? Api roh kehidupan dan juga api angin 9 yang tenang segera mengeluarkan kekuatan dahsyat untuk langsung bertabrakan dengan lubang hitam yang mencoba melahap energi yang berada di dalam kuali mereka. Namun, kekuatan melahap dari lubang hitam itu cukup mengerikan yang membuat kekuatan dari api roh kehidupan dan juga api angin 9 yang tenang tidak mampu melakukan apapun. Ekspresi dari Pak Tua Senong dan juga Pak Tua Wan Huo sekarang telah benar-benar berubah menjadi cukup jelek ketika melihat bahwa usaha yang mereka lakukan telah sia-sia. Sementara Hun Husi tertawa terbahak-bahak lalu mengatakan, kalian berdua sebenarnya ingin menghentikan kekuatan dari api pelahap ketiadaan milikku hanya dengan api surgawi yang kalian miliki. Jelas kalian ini sedang bermimpi. Tatapan mata dari Hun Husi kemudian melihat pada lubang hitam yang berada di atas kuali obat milik Soyen. Dia kali ini telah menemukan cahaya api berwarna merah muda keluar dari dalam kuali itu, kemudian berubah menjadi sosok dari Xiaoyi yang raut wajahnya terlihat cukup jijik ketika melihat lubang hitam yang berada di atasnya. Xiaoyi melambaikan tangan kecilnya dan api merah muda sekarang telah benar-benar melilit lubang hitam tersebut. Kekuatan melahap dari lubang hitam telah terkikis oleh kekuatan pemurnian yang dimiliki oleh Xiaoyi. Ketika melihat hal tersebut, Soyen pun hanya bisa tersenyum, kemudian dia mengatakan, Hun Husi, terima kasih banyak atas hadiahmu dan aku akan menerima energi yang berada di dalam api surgawi milikmu ini. Soyen melambaikan tangannya dan banyak energi yang telah dilahap oleh Xiaoyi sekarang dimasukkan ke dalam kuali obat milik Soyen yang dituangkan pada embrio pil obat miliknya. Hal ini telah membuat embrio pil obat itu menjadi lebih padat. Hun Husi yang berada di kejauhan raut wajahnya telah berubah menjadi cukup jelek ketika dia melihat perubahan yang tidak terduga. Lalu dia mengatakan, bocah ini sebenarnya berani melakukan hal itu. Soyen, kau jangan merasa senang dulu untuk hal ini. Segel yang berada di tangan dari Hun Husi langsung diubah dan 2 lubang hitam yang berada di atas kuali obat milik Pak Tua Senong serta Tetua Wan Huo
Hijau kini telah kembali berputar dengan cukup cepat untuk melahap seluruh energi yang berada di dalam kuali obat tersebut. Pada akhirnya, energi-energi ini pun langsung dituangkan pada embrio pil obat milik Hun Wuxi yang warnanya juga telah berubah menjadi cukup cerah. Karena saat ini, embrio pil obat itu telah menunjukkan tanda-tanda pembentukan dari pil obat yang sebenarnya. Sebuah kegembiraan telah melintas dalam raut wajah dari Hun Wuxi ketika dia melihat hal tersebut. Namun detik berikutnya, wajah dari Hun Wuxi telah berubah menjadi cukup jelek karena tiba-tiba saja Xiaoyi langsung melompat dan kemudian berdiri di atas kuali obat milik Hun Wuxi. Dia telah membuka mulutnya lebar-lebar, kemudian memukulkan telapak tangannya untuk membuka penutup dari kuali obat milik Hun Wuxi tersebut. Kemudian mengambil dari embrio pil obat yang berada di dalamnya. Melihat adegan seperti ini membuat Hun Wuxi sangat kaget, lalu berteriak, "Sebenarnya kau cari mati." Perubahan situasi ini terlihat cukup lucu karena tiba-tiba saja Xiaoyi menyerbu ke dalam kuali obat milik Hun Wuxi, kemudian mengambil embrio pil obatnya. Hal seperti ini benar-benar membuat Hun Wuxi terlihat sangat marah. Sementara Xiaoyan juga cukup tercengang dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyi. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Xiaoyan karena Xiaoyi telah mengambil inisiatifnya sendiri. Yao Dan juga banyak tetua dari klan Yao ketika menyaksikan adegan seperti itu, mereka juga tampak terkejut. Sesaat kemudian, ekspresi raut wajah mereka menjadi cukup lucu karena mereka memaksakan diri untuk tidak tertawa. Tidak ada satupun orang di dalam tempat ini yang bisa membayangkan bahwa sebenarnya roh api surgawi milik Xiaoyan akan bertindak seperti itu untuk langsung menyambar embrio pil obat milik Hun Wuxi. Banyak tetua dari klan Yao kemudian mengatakan, "Hun Wuxi, kau memang pantas mendapatkan adegan seperti ini." Yao Dan yang duduk di kursi pimpinan hanya menggelengkan kepalanya, tidak tahu apakah dirinya harus tertawa atau menangis. Kompetisi pil obat ini telah berakhir dalam situasi yang cukup aneh. Sementara Yalao hanya tersenyum. Kemudian dia mengatakan, bocah kecil Xiaoyan ini benar-benar tidak mengikuti jalan biasa. Setelah mendapatkan embrio dari pil obat milik Hun Wuxi, sekarang tubuh dari Xiaoyi telah muncul di hadapan Xiaoyan sambil tertawa. Dia juga memeluk sebuah cahaya yang lebih besar dari tubuhnya. Di dalam cahaya tersebut ada embrio dari pil obat milik Hun Wuxi yang terlihat seperti bayi. Sementara di kejauhan, Hun Wuxi yang sudah sangat marah tiba-tiba saja berteriak, "Xiaoyan, aku akan mencabik-cabik dirimu." Ini adalah pertama kalinya bagi seorang Hun Wuxi mengalami adegan seperti itu. Pil embrio yang telah dia sempurnakan dengan banyak kesulitan telah benar-benar diambil oleh Xiaoyi di hadapan banyak orang. Setelah kemarahan dari Hun Wuxi terdengar, api hitam tiba-tiba saja keluar dari dalam kuali hitam miliknya. Hal ini segera berubah menjadi api naga hitam yang dengan gila-gilaan bergerak menuju ke arah Xiaoyan untuk memberikan serangan. Dia telah melebarkan mulutnya lebar-lebar dan dipenuhi dengan kekuatan melahap yang luar biasa. Pak Tua Senong tiba-tiba saja berkata, "Hun Wuxi, karena kau menyukai energi dari api surgawi milikku, maka aku akan memberikannya padamu." Pak Tua Senong melambaikan lengan bajunya. Energi api yang berwarna hijau sekarang telah melesat untuk membakar pepohonan yang ada di bawah sana, kemudian berubah menjadi tanaman-tanaman merambat yang kemudian menjerat naga api hitam. Melihat apa yang dilakukan oleh Pak Tua Senong membuat Hun Wuxi terlihat cukup marah. Kemudian dia berkata, "Pak Tua Senong, sebenarnya kau benar-benar berani untuk menantang diriku." Ucapan dari Hun Wuxi itu hanya membuat Pak Tua Senong tertawa. Kemudian dia mengatakan, "Aku sebagai orang tua ini sudah hidup terlalu lama dan aku tidak pernah takut pada siapapun. Jika aku memiliki kemampuan, aku ingin melenyapkan pengkhianat sepertimu yang telah mengkhianati gurunya sendiri. Jika tidak, kau akan benar-benar mempermalukan seluruh dunia alkemis." Mendengar ucapan dari Pak Tua Senong, Hun Wuxi hanya tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Mengingat kekuatanmu, apakah sebenarnya kau adalah orang tua yang sudah bosan untuk hidup? Aku bahkan belum menargetkan api roh kehidupan milikmu, namun kau sudah berani memprovokasi diriku untuk saat ini." Hun Wuxi mengepalkan tangannya dan naga api hitam meraung ke arah langit, membuka mulutnya lebar-lebar kemudian mencoba melahap lautan api hijau yang ada di hadapannya. Sebelum naga hitam berhasil melakukan hal tersebut,
ada tornado hitam yang cukup besar langsung menghantam tubuh dari naga hitam itu, kemudian membuatnya terlempar ke belakang. Raut wajah dari Hun Wuxi sekali lagi dipenuhi dengan kemarahan ketika dia melihat tornado hitam sambil mengatakan, "Wan Huo, apakah sebenarnya klan Yao milikmu mencoba menjadi musuh dari klan Hun milikku?" Tetua Wan Huo hanya melambaikan lengan bajunya. Kemudian dia mengatakan, "Kompetisi ini tidak ada hubungannya dengan klan. Jangan bilang hanya dirimu saja yang boleh menyerang diriku. Namun aku tidak boleh memberikan serangan yang sama terhadap dirimu. Sungguh lelucon yang tidak lucu." Hun Wuxi kemudian tertawa sambil mengatakan, "Baiklah, baiklah. Jika memang kau berpikir seperti itu dan berniat menghalangi diriku, maka kalian berdua rasakan kekuatan ini." Hun Wuxi melambaikan lengan bajunya. Hal ini membuat naga hitam raksasa tiba-tiba saja mengaum ke arah langit, kemudian bergerak untuk melilit tornado hitam. Keduanya sekarang telah bergejolak di langit dan menimbulkan hujan api yang menyebar kemana-mana. Melihat hal tersebut, banyak para tetua dari klan Yao buru-buru membentuk sebuah segel untuk melindungi gunung obat ini supaya tidak dihancurkan oleh hujan api yang telah menyebar. Xiaoyan sekarang telah menyaksikan 3 api surgawi terlibat di dalam pertempuran yang kacau dari jarak yang cukup jauh. Dia benar-benar cukup terkejut ketika Pak Tua Senong dan juga Tetua Wan Huo telah mengambil inisiatif untuk ikut campur dan membantu Xiaoyan. Tampaknya memang tidak mudah untuk menghadapi seorang Hun Wuxi. Tatapan mata Xiaoyan kemudian melihat pada Xiaoyi, lalu dia mengatakan, "Waktunya tidak banyak. Aku harus lebih dahulu mengekstrak energi yang berada di dalam pil embrio milik Hun Wuxi." Xiaoyi lakukan. Mendapatkan perintah dari Xiaoyan, Xiaoyi hanya bisa menganggukkan kepalanya, kemudian dia melebarkan mulutnya untuk melahap pil embrio. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, tubuh dari Xiaoyi telah berubah menjadi bayi raksasa. Dan kali ini Xiaoyi mulai mengekstrak energi yang berada di dalam pil embrio tersebut. Banyak energi murni dikeluarkan dari dalam tubuh Xiaoyi, kemudian dimasukkan ke dalam kuali obat milik Xiaoyan. Hal ini telah membuat pil embrio milik Xiaoyan langsung berubah menjadi cukup padat. Pil embrio yang telah dibuat oleh Hun Wuxi itu telah memiliki hubungan dengannya, dan kali ini Hun Wuxi benar-benar merasakan sesuatu. Tatapan matanya terlihat cukup marah ketika melihat pada Xiaoyan. Kemudian dia berteriak, "Xiaoyan, kau benar-benar berani." Sekali lagi dia melambaikan tangannya. Sosok naga api hitam telah bergerak dengan cukup brutal untuk menghancurkan tornado hitam dan juga lilitan-lilitan dari api berwarna hijau. Ekor naganya diayunkan dengan cukup keras, yang kemudian tubuh dari naga hitam itu telah meluncur dengan cukup cepat menuju ke arah Xiaoyan. Melihat serangan dari naga api hitam itu pun, Xiaoyan melambaikan tangan dan boneka Raja Utara kali ini telah muncul untuk langsung bertabrakan dengan naga hitam tersebut. Keduanya menimbulkan ledakan yang luar biasa, kemudian sama-sama terpental dalam jarak yang cukup jauh. Seluruh pil embrio yang telah dilahap oleh Xiaoyi, energinya saat ini telah dimasukkan ke dalam pil embrio milik Xiaoyan. Namun, pil embrio itu masih belum menunjukkan tanda-tanda untuk membentuk sebuah pil yang asli. Melihat kejadian seperti ini membuat Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya, kemudian dia berkata, energinya masih belum cukup. Pak Tua Senong yang berada di kejauhan ketika melihat situasi buntu yang dialami oleh Xiaoyan, dirinya segera berkata, "Xiaoyan, pil embrio milikku sudah terganggu oleh Hun Wuxi. Hari ini aku akan memberikannya padamu sebagai hadiah. Apakah kau bisa membentuk pil tingkat ke-9 level misterius atau tidak? Semuanya tergantung pada keberuntunganmu." Dia melambaikan tangannya dan pil embrio milik Pak Tua Senong sekarang langsung melesat ke arah Xiaoyan. Sementara Tetua Wan Huo ketika melihat apa yang dilakukan oleh Pak Tua Senong, dirinya juga langsung mengatakan, "Xiaoyan, aku selama ini belum pernah melihat kemunculan dari pil tingkat ke-9 level misterius selama ratusan tahun, dan aku juga akan memberikan pil embrio milikku. Semoga kau berhasil membentuk pil tingkat ke-9 level misterius." Tetua Wan Huo juga langsung melambaikan tangannya dan pil embrio miliknya saat ini juga langsung meluncur ke arah Xiaoyan. Xiaoyan buru-buru menangkap kedua pil embrio tersebut, kemudian menangkupkan dua tangannya pada Pak Tua Senong dan juga Tetua Wan Huo sambil memberikan rasa terima kasih yang cukup besar. Pak Tua Senong dan juga Tetua Wan Huo hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan detik berikutnya Xiaoyan melemparkan dua pil embrio itu
untuk langsung dilahap oleh Xiaoyi. Dalam sekejap saja, tubuh dari Xiaoyi kembali membengkak menjadi besar. Sebuah energi yang tidak tertandingi telah dimurnikan di dalam tubuh Xiaoyi, kemudian dimasukkan ke dalam pil embrio milik Xiaoyan. Tiba-tiba saja, langit yang ada di tempat ini telah berubah menjadi sangat gelap. Suara gemuruh juga langsung terdengar dari langit. Petir-petir berwarna hitam kali ini telah bisa dilihat oleh banyak orang dengan kekuatan penghancur yang membuat mereka semuanya menjadi ketakutan. Ini merupakan pertama kalinya bagi banyak orang melihat kemunculan dari pil petir yang sangat menakutkan. Sementara tatapan mata Xiaoyan melihat ke arah langit, dia cukup bersemangat ketika bisa menemukan kilatan-kilatan petir berwarna hitam menutupi seluruh langit. Xiaoyan kemudian melihat pada penutup kualinya yang tiba-tiba saja bergetar dan terbalik secara otomatis. Gelombang aroma obat yang luar biasa telah menyebar dari dalamnya dan akhirnya membuat langit pada saat ini menurunkan hujan yang berbentuk pil obat. Adegan surgawi seperti ini membuat banyak alkemis yang ada di tempat ini tubuhnya bergetar dan tanpa sadar mereka semuanya langsung berlutut. Sementara Pak Tua Yaodan yang berada di kursi pimpinan ketika melihat adegan seperti itu hanya bisa bergumam dengan pelan. Hujan pil telah turun. Pil obat tingkat ke-9 level misterius pada akhirnya telah muncul di dunia. Banyak hujan pil telah memenuhi seluruh tempat ini yang membuat banyak orang menjadi cukup terkejut, dan mereka tahu jika mengonsumsi pil-pil yang terbentuk dari hujan pil ini maka akan sangat bermanfaat bagi tubuh mereka. Sementara Xiaoyan yang berdiri di langit, tatapan matanya dipenuhi dengan sebuah kegembiraan karena dia pernah mendengar tentang kemunculan dari hujan pil yang menjadi pertanda dari kemunculan pil tingkat ke-9 level misterius. Dan ini merupakan pertama kalinya bagi Xiaoyan menyaksikan pemandangan seperti itu selama hidupnya. Xiaoyan hanya bisa mengatakan, sebenarnya aku benar-benar berhasil. Bahkan dengan kemampuan Xiaoyan seorang diri, dia tidak terlalu yakin untuk membuat pil obat tingkat ke-9 level misterius tersebut, dan peluangnya hanya berada di 40% saja. Namun untungnya dia mendapatkan bantuan besar dari Xiaoyi. Jika seseorang benar-benar membahas tentang penyempurnaan pil obat level ini, memang akan ada unsur keberuntungan di dalamnya. Sebuah pil obat telah mengandung 4 pil embrio, dan hal semacam ini hanya bisa digambarkan dengan sesuatu yang cukup langka. Keempat dari pil embrio itu memiliki berbagai sifat obat yang berbeda. Meskipun sebagian besar telah diubah menjadi energi murni oleh Xiaoyi, namun jejak khasiat dari pil obat itu sendiri telah tertinggal di dalamnya, dan sekarang semuanya telah digabungkan dengan pil embrio milik Xiaoyan. Namun banyak orang yang ada di tempat ini menganggap sebuah kebetulan itu tidak ada, dan mereka benar-benar menyaksikan Xiaoyan telah menyempurnakan pil obat tingkat ke-9 level misterius di hadapan banyak orang. Bahkan hal seperti itu belum pernah muncul selama ratusan tahun ini. Langit mulai mengeluarkan suara gemuruh yang tambah mengerikan. Petir-petir hitam yang ada di langit sekarang telah mulai bergejolak, seolah-olah akan menyambar apapun yang ada di bawah sana. Kuali api milik Xiaoyan tiba-tiba saja bergetar. Segera setelah itu mengeluarkan pilar cahaya yang langsung meletus ke arah langit. Di dalam pilar cahaya itu sendiri banyak orang bisa menemukan bahwa sebenarnya ada sebuah telur yang mengeluarkan cahaya cukup terang. Petir-petir hitam yang ada di langit seolah sangat terprovokasi dengan kemunculan dari telur tersebut dan hendak melakukan sambaran demi bisa menghancurkannya. Pada akhirnya, beng, 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 petir-petir hitam itu mulai menyambar ke arah bawah. Raut wajah Xiaoyan dipenuhi dengan kecemasan ketika menyaksikan hal tersebut. Dia tahu di dalam telur itu ada pil tingkat ke-9 level misterius. Jika sampai telur ini tidak mampu bertahan di bawah sambaran petir hitam, maka usaha yang dilakukan oleh Xiaoyan hanya akan sia-sia. Namun saat ini Xiaoyan juga tidak bisa melakukan apapun untuk memberikan bantuan karena pil tingkat ke-9 level misterius berbeda dari pil obat lainnya yang memungkinkan pembuatnya atau orang lain untuk memblokir pil petir yang telah muncul dari langit. Namun pil misterius semacam ini membutuhkan energi yang berada di dalam petir untuk benar-benar membuat mereka menjadi sempurna.
Di bawah sambaran petir-petir hitam, cahaya yang dimunculkan oleh telur tersebut kini telah berubah menjadi lebih terang. Dan akhirnya, setelah 10 menit mengalami sambaran, petir-petir hitam yang ada di langit sekarang secara perlahan mulai menghilang. Namun detik berikutnya, retek, 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 ada suara retakan yang telah muncul dari telur tersebut dan banyak orang bisa melihat retakan itu dengan jelas. Kali ini banyak orang telah menjadi harap-harap cemas ketika melihat pada telur yang garis retakannya telah semakin banyak. Detik berikutnya, dar! Telur itu pun benar-benar meledak. Aroma obat yang cukup mengejutkan sekarang telah menyebar ke langit. Detik berikutnya, ada sebuah cahaya yang langsung keluar dari dalam ledakan dan seolah-olah ingin kabur meninggalkan gunung obat ini. Banyak orang yang melihat hal tersebut hanya bisa mengatakan sebenarnya itu merupakan pil obat tingkat ke-9 level misterius. Benar, dan dia berencana untuk melarikan diri. Banyak orang telah berdiri untuk melakukan pengejaran pada pil obat tersebut karena mereka memiliki keserakahan di dalam hati masing-masing. Baru saja akan melakukan hal tersebut, Soyen langsung mengeluarkan sayap tulang giok untuk menghalangi semua orang. Hal ini membuat banyak orang ketakutan dan mereka tidak jadi melakukan pengejaran pada pil obat tingkat ke-9 level misterius yang baru saja kabur. Selanjutnya, Soyen pun mengarahkan tangannya ke arah langit sambil berteriak. Telapak tangan musim semi kuning, sebuah tangan raksasa tiba-tiba saja turun dari langit yang dengan kejam menabrak sosok cahaya yang baru saja kabur. Dan akhirnya, boom! Cahaya itu pun menyebar. Kali ini langsung berubah menjadi sosok gadis yang sangat cantik. Banyak orang cukup terkejut ketika melihat pemandangan seperti ini. Soyen tiba-tiba saja muncul di hadapan dari sosok gadis tersebut. Kemudian dia mengatakan, sebenarnya kau sudah tahu bagaimana cara menggunakan metode untuk membingungkan orang lain ketika baru saja kau dilahirkan. Pil obat itu tidak memiliki jenis kelamin, namun kau telah merubah penampilanmu menjadi seperti ini untuk mengelabuhi diriku. Setelah mengatakan hal tersebut, Soyen mengulurkan jarinya untuk langsung menyentuh dahi dari gadis cantik tersebut. Hal ini membuat gadis cantik itu terlihat cukup kaget dan dia buru-buru menarik tubuhnya ke belakang untuk menghindari Soyen. Namun pergerakan dari Soyen lebih cepat. Dia sekali lagi menggunakan jarinya untuk menyentuh dahi dari gadis itu dan kekuatan spiritual dikeluarkan dari dalam tubuh Soyen yang membuat tubuh dari gadis cantik langsung gemetaran sebelum pada akhirnya berubah menjadi ilusi dan kemudian ukurannya mulai menyusut lalu berubah menjadi sebuah pil obat. Soyen mengeluarkan botol giok dan langsung masukkan pil obat ini ke dalam botol giok tersebut lalu menyegelnya dengan kekuatan spiritual dan Soyen menyimpan ke dalam cincin penyimpanan. Melihat apa yang dilakukan oleh Soyen membuat banyak orang dipenuhi dengan kekecewaan. Namun Soyen mengabaikan hal tersebut. Dia hanya berbalik untuk melihat pada Hun Wuxi yang hingga detik ini masih terlibat pertempuran sengit dengan Raja Utara. Dan kemudian Soyen melambaikan tangannya. Dalam sekejap saja tubuh dari Raja Utara kini telah langsung melesat dan berdiri di samping dari Soyen. Soyen kemudian menangkupkan kedua tangannya sambil mengatakan, terima kasih banyak atas hadiah dari kalian semuanya, Tetua Hun Wuxi, Pak Tua Senong, dan juga Tetua Wan Huo. Pak Tua Senong dan juga Tetua Wan Huo hanya tersenyum mendengar ucapan dari Soyen. Sementara raut wajah dari Hun Wuxi terlihat cukup tidak senang. Dia tidak menyangka bahwa pil embrio yang dengan susah payah dia buat selama beberapa hari ini malah diambil oleh Soyen. Pak Tua Senong, dia segera melambaikan tangannya dan lautan api hijau yang ada di langit sekarang langsung menghilang dan kemudian masuk ke dalam tubuhnya. Pak Tua Senong melihat pada Soyen kemudian mengatakan, akan ada bakat yang luar biasa muncul di setiap generasi. Prestasi dari junior Soyen dalam hal alkemis benar-benar menakjubkan. Kemungkinan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan dirimu. Kau memang layak menjadi alkemis top di seluruh dunia. Tetua Wan Huo juga langsung mengatakan, Yao Chen memang telah mengajari murid yang luar biasa. Jika aku tahu, aku tidak akan membiarkan Yao Wangui melakukan apapun yang dia inginkan secara acak saat itu. Banyak tetua dari klan Yao, ekspresi di raut wajah mereka telah berubah menjadi cukup rumit ketika mendengar ucapan dari Tetua Wan Huo. Hal ini membuat banyak tetua dari klan Yao ini hanya saling bertukar pandang sambil menghela nafas dengan panjang. Sementara Soyen segera melihat pada Yao Dan dan dia mengatakan, kepala klan Yao Dan, aku Soyen
masih memiliki permintaan lain untuk dibuat hari ini. Ekspresi di raut wajah Yodan telah berubah menjadi cukup rumit. Dia segera melirik ke arah Yalou sambil mengatakan, "Aku sebenarnya tahu apa yang ingin kau katakan, Yao Chen. Mulai hari ini dan juga seterusnya, kau adalah talenta yang paling luar biasa yang pernah dimiliki oleh klan Yao. Dan kau bisa meninggalkan apapun yang kau suka di dalam tablet klan." Tangan dari Yalou segera bergetar. Dia pun tersenyum lalu mengatakan, "Terima kasih banyak kepala klan Yaodan." Hun Husi yang masih berdiri di langit tiba-tiba saja tertawa kemudian mengatakan, "Hahaha, kepala klan Yaodan, aku sebenarnya juga memiliki permintaan pada dirimu." Mendengar ucapan dari Hun Husi membuat Yaodan mengangkat alisnya lalu dia bertanya, "Tolong katakan, permintaan apa yang kau inginkan?" Hun Husi tersenyum dengan penuh kelicikan. Kemudian dia segera menjawabnya, "Aku sebenarnya datang ke tempat ini untuk meminjam batu giok Dewa Kuno Tose yang ada di tangan dari klan Yao." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Yaodan akan menuruti permintaan yang dibuat oleh Hun Husi dan dia menyerahkan batu giok Dewa Kuno Tose dari klan Yao ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.